Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan. Semangat untuk yang berpuasa, semoga puasanya lancar sampai dengan berbuka nanti. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba latihan untuk praktek micro teaching 2021. Jadi kami diminta untuk mengajar teman-teman kami di kelas dan kami dijadikan guru dan mereka dijadikan murid. Dosennya sendiri dijadikan supervisor atau pengawas. Jadi di sini saya akan coba latihan dulu sebelum praktek. Kemarin itu saya nggak dipanggil namanya, jadi minggu depan, Senin depan kemungkinan besar atau mudah-mudahan saya dipanggil. Jadi hari ini saya latihan dulu. Sebelumnya udah latihan. Waktunya dikasih sama dosennya itu 20 menit kita menjelaskan dari kegiatan pembuka, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Jadi layaknya kita seorang guru, kita ngajar di kelas. Oke, di sini saya membawakan materi struktur dan fungsi dari CPU sendiri. Langsung saja saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih. Sebelum itu, Bapak absen dulu ya dari satu persatu. Joko, oke hadir. Bayu, oke hadir. Maria, oke hadir. Jadi, hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi struktur dan fungsi CPU. Di mana tujuan dari pembelajaran pada kali ini pertama, memahami struktur dan fungsi CPU sendiri. Yang kedua, memahami dan paham tentang tujuan tujuan dan fungsi dari ALU, register, CPU interconnection, control unit. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini tadi tujuan seperti yang Bapak bilang di awal-awal tadi. Kurang lebih kita akan membahas ini. Nah, ini sebenarnya di sini ada gambar CPU, cuman karena Bapak lupa taruh. Jadi buat kalian semua, kalian pasti udah tahu dong CPU yang kayak gimana. Yang kotak hitam ini namanya CPU. Impossible banget kalau kalian nggak tahu ini CPU ya. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. CPU. Di sini CPU memiliki kepanjangan Central Processing Unit. Jadi CPU sendiri merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Nih dari teman-teman kira-kira tahu nggak komponen apa saja yang tersusun di dalam CPU tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak? Harusnya sih tahu sih, apalagi yang anak SMK. Oke, jadi komponennya ada 4. Pertama, ALU atau yang kita sebut arithmetic dan logic unit. Kedua, control unit, register, dan CPU interconnection. Pertama-tama kita akan bahas dulu yang arithmetic dan logic unitnya. Di sini fungsi dari ALU tersebut dia membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Lalu ALU juga sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Lalu seperti istilahnya ALU terdiri dari dua bagian yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas sendiri. Nah, kalau operasi aritmatika ya kayak pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan pertambahan. Sedangkan operasi logika kayak yang kemarin dijelasin Rizky, AND, yang OR itu ya, yang kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham? Atau saya ulangi lagi jelasin? Jangan ya, nanti waktunya habis. Oke, kita lanjut lagi.
Selanjutnya kita ke sini. Control unit. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Nah, itu tadi merupakan tugas dan tanggung jawab dari control unit. Selanjutnya, di sini ada register. Register itu kalau di dalam hierarki memori dia menempati urutan paling pertama, di mana dia kecepatan aksesnya itu paling cepat. Jadi di sini media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Jadi memori ini sifatnya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Oke, kita lanjut karena kalian gak ada yang bertanya. Selanjutnya ada CPU interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internal CPU itu kayak ALU, unit kontrol, dan register. Terus komponen eksternal CPU-nya itu kayak memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Gimana? Paham kalian? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di sini adalah gambar dari komponen internal CPU, di mana di dalam CPU sendiri dia terdiri dari control unit, register, ALU. Sedangkan di situ ada sistem bus. Sistem bus itu merupakan sistem yang menghubungkan ke seluruh komponen yang ada dalam komputer sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya. Nah, sistem bus sendiri itu ada dua jenisnya. Pertama, dedicated bus sama multiplex bus. Kalau dedicated bus itu dia tipe yang hanya mengirimkan data saja, sedangkan multiplex bus itu dia bisa mengirimkan data berupa kontrol, data maupun alamat. Nah, terus sistem bus menurut fungsinya, berdasarkan fungsinya dia ada tiga. Nah, ini ada kontrol bus, data bus, sama address bus. Terus tuh lihat tuh dia mengalir ke register, kontrol unit, ALU. Oke, gimana, sudah paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada struktur data internal CPU. Jadi di sini ada ALU. Di dalam ALU dia terdiri dari elemen-elemen status flag, shifter, komplementer, aritmatika, dan logika boolean. Sedangkan, nah teman-teman, jadi ALU ini akan bekerja ketika dia mendapatkan perintah dari unit control. Dan unit control sendiri akan mengambil perintahnya dari register. Semisalkan si register nih, dia mau ngasih instruksi penjumlahan. Nah, maka akan diberikan instruksinya itu ke unit control, habis itu ke unit control maka akan diteruskan ke ALU. Lalu PC sendiri akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan, maka ALU pun akan melakukan proses penjumlahan tersebut. Nah, terus yang di tengah-tengah itu Pak, apa Pak yang bus internal CPU kok dia kayak kelihatan nggak guna banget gitu? Enggak, dia juga berguna. Pokoknya di sini saling saling berguna lah. Kalau bus internal CPU dia berfungsi untuk menghubungkan komponen internal CPU dan komponen eksternal CPU. Nah, begitu. Kita lanjut. Di sini yang terakhir kita masuk ke materi terakhir di mana fungsi CPU. Fungsi CPU sendiri menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Selanjutnya, nah ini fungsi CPU lainnya, mengambil instruksi, menerjemahkan instruksi, ini sudah jelas banget ya. Mengambil data, mengolah data, menulis data. Oke, ada yang mau bertanya? Terima kasih jika tidak ingin bertanya. Jadi tugas kalian Bapak kasih pada hari ini bukan kuis ataupun soal ataupun apa. Jadi Bapak cuma minta kalian rangkum tadi yang Bapak jelasin dari awal sampai akhir.
menurut pemahaman kalian aja. Jadi apa yang kalian dapat, apa yang kalian paham, kalian tulis. Nanti kalian ketik di Word, terus kirim ke Bapak lewat WA aja lah. Terus apa namanya? Kalian itu ngirimnya kalau bisa hari ini sih, soalnya besok mau Bapak kerjain. Soalnya banyak tugas, repot banget. Mana tugas banyak lagi. Nah ya udah, mungkin itu aja. Nggak ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita minggu depan atau hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara merangkai dengan alu. Ya, itu kurang lebih materinya itu ya. Itu untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau udah nggak ada yang bertanya, saya akan tutup kelasnya. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Yang puasa semoga dilancarkan puasanya. Semoga tidak ada halangan apapun dalam menjalankannya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke guys, udah selesai. Jadi itu tadi kurang lebih saya mengajar sebagai seorang guru. Ya begitulah. Dari tadi kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Tadi itu ada yang kurang ya. Kurangnya di bagian penutup tuh saya lupa tanya ke mereka gitu. Jadi buat mengulang materi agar mereka paham gitu. Nah, itu tadi lupa di situ. Terus ya udah sih, itu aja sih. Oke, videonya 11 menit ya. Mungkin itu aja pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.